Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang chapter 6 ya, yaitu tentang garis dan daerah. Untuk chapter ini ada kaitannya dengan chapter sebelumnya, yaitu atau pas kalian waktu kelas 7 mungkin kalian masih ingat tentang pelajaran countable nouns and uncountable nouns, yaitu mempelajari tentang kata benda. Nah, sekarang di kelas 8 ini kita melanjutkan atau mengembangkan materi yang waktu kelas 7, yaitu lebih khusus lagi, yaitu mempelajari tentang garis dan daerah. Seperti yang materi yang sudah Bu Ima share di e-learning ya, di materi ajar ya, di sana bisa kalian pelajari. Kemudian untuk kali ini kita akan membahas lebih dalam ya, jadi kalian bisa sambil membuka materinya yang sudah dimasukkan di sana. Mari kita belajar bersama-sama tentang garis dan daerah. Nah, garis dan daerah itu mempunyai arti ada. Nah, perbedaannya di mana? Garis ya ada, daerah juga artinya ada. Sekarang perbedaannya di mana? Nah, kalau there is ya dengan to be is adalah untuk menunjukkan kata benda tunggal, sedangkan daerah untuk menunjukkan kata benda jamak ya, atau lebih dari satu. Nah, fungsinya untuk apa garis dan daerah ini? Nah, fungsinya yaitu untuk menyatakan suatu benda di mana benda itu berada dan tidak berada, atau keadaan suatu benda ya. Jadi jumlahnya yang di sini yang ditanyakan ya, atau yang difokuskan. Nah, sekarang kita mengacu dulu atau refresh dulu pelajaran tentang waktu kalian kelas 7 dulu ya, tentang countable nouns. Nah, countable nouns adalah kata benda yang bisa dihitung, count ya. Count itu hitung, able itu dapat. Nah, noun itu adalah kata benda. Nah, kata benda yang bisa dihitung contohnya apa? Nah, contohnya potato, book ya. Misalkan yang ada di sekeliling kalian, misalkan tergolong dalam buah-buahan, orange misalkan ya. Kemudian ada watermelon dan sebagainya. Nah, yang misalkan kaitannya dengan alat-alat sekolah, ada book, pencil ya, kemudian bag dan sebagainya. Nah, jadi kalian benda yang bisa dihitung itu bisa diubah ke dalam atau bisa dibentuk ke dalam bentuk jamak ya. Pada umumnya untuk kata benda tunggal menjadi kata benda jamak itu tinggal menaik s di belakangnya. Contoh misalkan there is a potato. Nah, itu a potato karena disuruh there is untuk menunjukkan kata benda tunggal. Kemudian untuk membentuk kepada kata benda jamak, there is berubah menjadi there are. Nah, karena jamak itu harus lebih dari satu. Menjadi there are, misalkan potatonya ada 3, berarti there are 3 potatoes. Nah, seperti itu. Itu untuk kalimat positif. Ya, there is a potato. Jamaknya there are 3 potatoes. Nah, bagaimana kalau untuk kalimat negatif? Nah, kalian tahu bahwa kalimat negatif itu harus ada not di sana, dan not harus selalu berdampingan dengan to be, sehingga menjadi there is not a potato kalau satu. Kemudian kalau lebih dari satu atau tadi jumlahnya 3 menjadi there are not 3 potatoes ya, jadi atau disingkat menjadi there aren't potatoes. Nah, itu kalau kalimat negatif. Nah, sekarang kalau diubah ke dalam kalimat negatif bagaimana? Nah, menjadi to be-nya dipindah ke depan. Nah, to be untuk kalimat tunggal tadi isnya dipindah ke depan menjadi is there a potato? Is there a potato? Ya, jadi apakah ada sebuah kentang? Nah, kalau jamak bagaimana? Jamak tadi to be-nya kan are, ya toh? Are dipindah ke depan menjadi are there
3 potatoes? Ya, are there 3 potatoes? Kemudian yang maksudnya adalah apakah ada 3 kentang? Nah, kalau ada pertanyaan dengan to be, maka jawabannya adalah yes atau no. Nah, kalau ada berarti yes, there is. Ya, yes, there is. Kalau tidak ada berarti no, there is not. Atau no, there isn't. Nah, kalau yang jumlahnya 3 tadi menjadi yes, there are. Yes, there are. Kalau tidak ada berarti menjadi no, they are not, atau no, they aren't, disingkat ya, there aren't, gitu. Nah, itu adalah untuk kata benda tunggal atau kata benda yang tadi Bu Ima sebutkan adalah yang bisa dihitung, ya, countable noun. Contohnya masih banyak lagi. Misalkan there is a book, ya, there is a book, bukunya 1. Nah, kalau bukunya 2, there is 2 books, tambahin s. Ya, there is 2 books. Nah, tapi di sini ada beberapa kata yang mana dalam bentuk tunggal, ya, itu berbeda dengan bentuk jambahnya. Maksudnya tidak ditambah s, ya, tapi mempunyai perkecualian. Kalian bisa lagi refresh lagi di kelas 7. Contoh, kalau anaknya 1 adalah a child. Ya, kalau banyak children, ya, child, children but is more than 1 child, ya, lebih dari 1. Kemudian geese menjadi goose menjadi geese, goose menjadi geese, a goose menjadi geese. Kemudian gigi kita, ya, there are many, tidak boleh mengatakan there are many tooth. Ya, kalau tooth berarti giginya hanya 1. Ya, tapi there are many teeth. Nah, tooth menjadi teeth, berbeda. Ya. Kemudian ox itu sapi jantan. Ox tidak oxes, tapi menjadi oxen. Ya, ox menjadi oxen. Dan masih banyak lagi. Ya, kalian bisa ingat-ingat lagi waktu kalian kelas 7. Ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke tadi yang pertama adalah countable noun, sekarang adalah uncountable nouns. Ya. Nah, kalau ada kata an di sana, ya, kalian bisa lihat materinya. An itu adalah tidak, ya, countable, tidak dapat dihitung atau tidak bisa dihitung. Jadi di sini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Contoh kata benda yang tidak bisa dihitung itu apa saja? Ya, banyak. Ada water, salt, sand, ya, and then money, ya, and then oil, ya, pokoknya yang tidak bisa dihitung. Ya, ini harus dihafalkan. Nah, itu adalah uncountable noun. Nah, kalau untuk uncountable noun karena tidak bisa dihitung, maka dianggap singular atau tunggal. So it is used there is, ya, jadi menggunakan there is karena dianggap tunggal. Ya, contohnya, ya, untuk kalimat positif, there is rice in the bowl. There is rice in the bowl. Ada nasi di dalam mangkok. Nasi tidak bisa dihitung, ya, sehingga kita pakainya there is. Ya, there is rice in the bowl. Nah, yang dihitung bukan mangkoknya. Kalau mangkoknya memang 1, tapi kalau berasnya adalah banyak, kita tidak bisa menghitung beras. Maka di situ pakainya there is rice in the bowl. Nah, itu kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya menjadi there isn't rice in the bowl. There isn't rice in the bowl. Nah, sekarang untuk interrogatifnya pindah to be ke depan. Is there rice in the bowl? Nah, naik. Nah, is there rice in the bowl? Nah, jawabannya yes, there is, atau no, there isn't. Nah, itu rice. Oke, kita ambil contoh lagi. Misalkan sugar.
Ya, sugar. Di sini sugar juga tidak bisa dihitung. Tidak ada sugars, itu tidak ada. Adanya sugar. Nah, sugar kalau tidak bisa dihitung bisa ditambahi dengan quantifier. Nah, nanti pelajaran untuk pertemuan berikutnya adalah quantifier. Quantifier itu penjumlah. Ya, misalkan ada some, any lah. Di sini pertemuan untuk kali ini adalah sedikit memberi contoh tentang some. There is some sugar on the table. Nah, jadi kan di sini adalah some-nya ada sugarnya ada some di sana ada beberapa. Nah, tapi tidak boleh there are some sugar, tidak boleh karena sugar adalah uncountable noun. Nah, untuk negatifnya there is not some sugar on the table. There is not some sugar on the table. Nah, nanti kalau interrogatifnya dipindah to be-nya menjadi is there. Nah, di sini some itu berubah menjadi any. Ya, menjadi there is not any sugar on the table. There is not any sugar on the table karena any digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat interrogatif. Kalau untuk kalimat positif menggunakan some. Ya. There is some sugar on the table. There is not any sugar on the table. Di interrogatifnya, is there any sugar on the table? Nah, jawabannya adalah yes there is atau no there is not. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah tentang countable and uncountable noun. Ya, jadi membedakan antara countable noun dan uncountable noun yang dimasukkan atau digandengkan dengan there is dan there are. Nah, saya kira pertemuan untuk kali ini cukup sekian ya. Jadi perbedaan antara countable noun dan uncountable noun yang diikuti there is. Imak simpulkan. Jadi there is dan there are bisa digunakan di dalam countable noun dan uncountable noun. Jadi bisa benda untuk yang dihitung dan tidak bisa dihitung. Itu untuk there is dan there are. Tapi untuk uncountable noun hanya bisa digunakan untuk there is saja. Ya. Mungkin sampai ini dulu antara perbedaan antara there is dan there are yang diikuti oleh countable noun dan uncountable nouns. Untuk pertemuan berikutnya bisa kalian siapkan dulu materi yang masih di materi aja di e-learning tentang quantifier. Nah, di sana nanti akan kita bahas tentang quantifier. Oke anak-anak, cukup sekian mungkin untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa terus belajar, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Keep spirit.